Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinage ya. Nah, di zaman yang udah serba canggih kayak sekarang ini, sebenarnya banyak banget ya peluang yang bisa kita manfaatin untuk bisa dapetin penghasilan tambahan dari internet. Mulai dari jualan, bikin konten, bahkan sampai dengan main game aja, kita tuh bisa dapetin duit dari internet. Nah, tapi balik lagi ya, untuk bisa dapetin duit dari internet dengan cara jualan, konten, dan juga main game, di sini tuh kita mesti siap berkompetisi dengan orang lain. Kalau misalkan di sini kita pengen dapat hasil yang maksimal, karena tingkat persaingan di internet makin kesini tuh udah makin tinggi banget. Maka dari itu, buat mereka yang mungkin nggak siap berkompetisi, ya siap-siap aja ya, bisa dipastikan mereka mungkin nggak akan dapat hasil yang maksimal atau bahkan ya nggak dapat apa-apa. Nah, karena tingkat persaingan di internet yang semakin tinggi inilah, makanya di sini sebagian orang tuh cenderung memilih cara lain untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara yang bisa dibilang lebih gampang dan juga minim persaingan, yaitu dengan cara bekerja di beberapa situs penyedia pekerjaan mikro. Nah, situs-situs penyedia pekerjaan mikro ini cukup favorit ya bagi sebagian kalangan, khususnya buat mereka yang mempunyai skill terbatas di bidang teknologi. Karena di sini melalui situs-situs pekerjaan mikro tadi, mereka tuh bisa dapetin bayaran instan cuma dengan mengerjakan beberapa tugas ringan seperti nonton video YouTube, follow akun TikTok, dan masih banyak lagi. Yang dimana di sini mereka tuh bisa langsung bekerja dan dapetin bayarannya secara instan tanpa harus mengeluarkan modal uang dan juga nggak perlu bersaing ketat dengan orang lain. Jadi wajar aja ya kalau misalkan situs kayak gini tuh masih banyak aja peminatnya, walaupun bayarannya mungkin nggak sebesar bayaran yang diberikan beberapa situs mayor ya, seperti Fiverr, Upwork, dan sebagainya. Karena faktanya menurut sebagian orang, pekerjaan mikro online ini masih cukup legit dan worth it buat mereka, makanya penggunanya masih banyak aja sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, apa aja sih penyedia pekerjaan mikro yang masih membayar sampai sekarang dan masih worth it dikerjain sama para pemula yang mungkin mempunyai skill pas-pasan? Nah, jadi sepanjang 2023 ini sebenarnya ada banyak sih situs penyedia pekerjaan mikro yang masih cukup banyak digemari sama kebanyakan warganet. Tapi di sini gua akan rangkum 5 situs microjob aja yang menurut gua ini tuh masih cukup oke buat dimanfaatin sama kalian yang mungkin sekedar pengen cari uang jajan tambahan dari internet. Nah, langsung aja ya. Jadi rekomendasi situs microjob pertama yang menurut gua masih cukup oke sampai tahun 2023 ini adalah situs microjob yang bernama seosprint.net ya, teman-teman. Nah, situs microjobnya tuh adalah situs microjob yang kayak gini. Just info buat kalian, situs microjob SEO Sprint ini adalah situs microjob asal Rusia, yang dimana di sini mereka tuh menyediakan cukup banyak banget pekerjaan-pekerjaan mikro ataupun pekerjaan ringan yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran mulai dari 0,0 sekian dolar sampai dengan 0, sekian dolar. Nah, untuk jenis pekerjaan mikro yang tersedia di si SEO Sprint ini cukup beragam ya. Seperti yang kalian lihat di sini untuk pekerjaan-pekerjaan mikro yang disediakan sama si SEO Sprint itu tersedia mulai dari kayak misalkan pekerjaan mikro yang berhubungan dengan YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan sebagainya. Yang dimana di sini nanti kalian bisa tentukan aja tugas dari kategori pekerjaan mikro mana yang pengen kalian kerjain. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas yang berhubungan dengan nonton video YouTube, kalian tinggal klik aja YouTube di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik to apply aja. Maka nanti di sini akan dimunculkan tugas-tugas yang berhubungan dengan YouTube, seperti nonton video YouTube, subscribe channel YouTube, dan juga nge-like video YouTube. Yang dimana nanti dari setiap tugasnya itu nanti kalian akan menerima bayaran sesuai dengan bayaran yang tercantum di sini nih di tugasnya. Nah, kemudian habis itu dari setiap tugas yang udah berhasil kalian kerjakan di SEO Sprint ini nantinya akan dikumpulin di kolom balance kalian yang ada di sini, yang dimana nantinya di saldo balance ini kalian bisa mulai menariknya atau mencairkannya ke beberapa metode penarikan. Nah, untuk SEO Sprint ini sendiri dia nih udah menyediakan beberapa metode penarikan ya, mulai dari Visa atau Mastercard, kemudian bisa narik pakai QE juga, atau di sini kita juga bisa narik pendapatan kita menggunakan metode kripto seperti pakai USDT Coin, Tron Coin, Litecoin, ataupun Binance Coin. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekalipun si SEO Sprint ini menurut gua salah satu situs asal Rusia yang bisa memberikan bayaran yang cukup legit buat para penggunanya, tapi si SEO Sprint ini juga memiliki beberapa kekurangan ya. Salah satunya adalah dari tugas-tugas yang tersedia di sini ya, yang dimana dari beberapa tugas yang tersedia di si SEO Sprint ini, kebanyakan tugasnya tuh berbahasa Rusia ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian pengen mengerjakan beberapa tugas yang ada di sini, khususnya untuk tugas yang berbahasa Rusia seperti ini, di sini kalian itu mau nggak mau harus mentranslate ataupun menerjemahkan si instruksinya dulu ke Google Translate menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris supaya kita bisa benar-benar mengerti dan paham detail dari instruksi si tugas tersebut. Nah, selain dari masalah bahasa tadi, di sini juga ada kekurangan lain yang mungkin akan kalian alami ketika kalian menggunakan situs SEO Sprint ini, yaitu yang dimana di sini untuk syarat penarikannya. Nah, untuk bisa melakukan penarikan di si SEO Sprint ini, di sini kalian itu wajib mencapai status worker dulu yang kayak gini nih, yang ada di gua ini. Ini gua kebetulan statusnya udah worker, yang dimana kalau
misalkan status kalian ini belum worker, sekalipun di sini si saldo kalian ini udah $5 ataupun $7, di sini kalian belum bisa melakukan penarikan dari si SEO Sprint ini. Jadi di sini kalau misalkan kalian pengen narik, kalian harus mengupgrade dulu status akun kalian ini menjadi worker. Nah, untuk mengupgrade status kita menjadi worker, caranya cukup simpel sebenarnya. Di sini kalian hanya perlu mengerjakan setiap tugas mikro yang ada di sini minimal itu sebanyak 15 sampai dengan 20 tugas saja. Yang dimana nanti secara otomatis ketika kalian udah berhasil mengerjakan 15 atau bahkan sampai 20 tugas yang ada di si SEO Sprint ini, maka nanti di sini si status kalian ini akan langsung berubah menjadi worker dan udah bisa langsung menarik pendapatan kalian dari sini. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu detail cara mendaftar di si SEO Sprint ini dan juga gimana cara kerja ataupun cara narik pendapatannya, ini kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gua yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ngebahas situs microjob yang kedua ya teman-teman. Nah, situs microjob kedua yang menurut gua masih cukup oke buat kalian pergunakan adalah situs yang bernama payup.video. Nah, buat kalian yang belum tahu situs payup.video ini apa, jadi payup video ini adalah salah satu situs penyedia microjob yang menyediakan pekerjaan mikro yang berkaitan dengan YouTube. Yang dimana di sini buat para pekerjanya, ini tuh di sini mereka bisa mendapatkan bayaran berupa dolar hanya dengan nontonin video short YouTube aja dengan durasi kurang dari 10 detik. Nah, untuk cara nontonnya, di sini kalian hanya tinggal ngeklik view aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik view, maka nanti di sini akan ada video short yang wajib kalian tonton kurang lebih sekitar 10 detik. Nah, untuk cara nontonnya kalian cuma tinggal klik aja di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian menonton, nanti di sini akan ada waktu hitung mundur yang tinggal kalian tunggu sampai waktunya habis. Dan setelah pas 10 detik, maka nanti kalian akan langsung otomatis dapetin bayaran sebesar 0,002 USD yang nantinya si bayaran tersebut akan langsung dimasukin ke balance kalian yang ada di sini nih. Gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian pengen dapetin bayarannya lagi, di sini kalian tinggal klik view lagi, kemudian klik tonton lagi, dan biarkan 10 detik, maka nanti kalian akan langsung dapetin bayaran lagi, yang nantinya akan langsung dimasukin ke balance kalian. Nah, yang asiknya di si payup video ini, di sini tuh kalian nggak perlu capek-capek ngeklik dan nontonin semua tugas yang ada di sini secara manual, karena di sini mereka juga udah menyediakan satu software yang bernama Macros, yang bisa kalian pergunakan ataupun kalian install di HP kalian untuk mengerjakan si tugas-tugas yang ada di kolom YouTube ini secara otomatis. Jadi simpelnya, dengan bantuan software yang bernama Macros ini, kalian tuh tinggal terima bayarannya aja secara otomatis karena untuk tugas nonton videonya itu udah dilakukan langsung sama si Macrosnya. Nah, untuk cara setting Macros ataupun untuk cara menginstal Macrosnya supaya kita bisa mengerjakan tugas di si payup ini secara otomatis, ini kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gua yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ngebahas situs penyedia pekerjaan mikro yang ketiga, yaitu situs yang bernama timebox.com. Nah, buat kalian yang belum tahu timebox.com ini apa, jadi timebox.com ini adalah salah satu situs penyedia pekerjaan mikro yang udah cukup lama aktif dan juga eksis di internet ya, karena mereka ini udah aktif lebih dari 15 tahun dan udah cukup banyak digunakan sama warganet dari berbagai macam negara. Nah, yang asiknya di si Timebox ini, di sini tuh buat kalian para pengguna baru yang baru pertama kali join, ini kalian akan langsung mendapatkan reward sebesar $1 ya, yang akan langsung dimasukin ke akun kalian waktu pertama kali kalian mendaftar. Nah, untuk cara mendapatkan cuan dari si Timebox ini, di sini kalian tinggal masuk ataupun fokus ke kolom earn-nya yang ada di sini, kemudian kalian tinggal klik earn. Nah, kemudian habis itu nanti di sini akan ada beberapa kategori tugas yang bisa kalian pilih untuk mulai kalian kerjakan agar kalian bisa mendapatkan bayaran dari sini. Nah, untuk kategorinya di sini ada macam-macam ya, mulai dari kategori survei, kategori konten, kemudian ada kategori task, kategori undang teman, sama kategori overwalls. Nah, yang paling kebanyakan digunakan sama para warganet di si Timebox ini untuk bisa menghasilkan uang dari sini adalah kategori konten dan juga kategori task. Nah, yang dimana kalau misalkan di kategori task, di sini tuh akan ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjain mulai dari berbagai macam kategori. Kayak misalkan kalau ini kalian klik di kolom show, maka nanti di sini akan ada berbagai macam kategori tugas yang bisa kalian pilih. Kayak misalkan kategori follow, kategori subscribe, kategori nonton video, kategori install aplikasi, dan masih banyak lagi. Yang dimana nanti di sini dari setiap tugasnya, ini kalian bisa dapetin bayaran mulai dari 0, sekian dolar sampai 0,5 dolar per tugasnya. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti kalian tinggal pilih aja tugas mana yang pengen kalian kerjakan. Jadi di sini simpelnya ya, makin rumit suatu tugas yang ditampilkan di sini, maka bayarannya juga akan semakin gede, dan sebaliknya makin gampang tugasnya dan durasi pengerjaannya mungkin itu kayak gini nih, yang tugasnya subscribe this channel. Ini kan pengerjaannya cuma 2 menit nih. Makanya di sini bayarannya juga kecil, cuma 0,011 karena sesuai ya dengan kerumitan tugasnya. Yang dimana di sini
sini tugas ini bisa dibilang nggak rumit-rumit banget. Yang perlu kalian lakukan cuma subscribe channelnya, habis itu selesai kirimkan buktinya dan kalian dapetin bayarannya sebesar 0,011 dolar. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian habis itu selain dari kolom task, di sini juga ada kolom konten. Yang dimana nanti di kolom konten ini juga akan ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjain untuk mendapatkan bayaran dolar. Kayak misalkan ini ya, kalau ini kalian klik slideshow, nanti di sini akan ada tugas ngeklik iklan yang bisa kalian klik untuk dapetin bayaran kurang lebih segini ya, 0,0002 dolar hanya untuk satu kali klik dan satu kali view si iklan tersebut. Dan kemudian habis itu di kolom konten ini juga ada kolom tugas engage yang bisa kalian kerjain untuk dapetin bayaran sebesar 0,005 dolar ketika kalian menonton satu tugas video yang udah disediakan di sini. Nah, untuk mulai ngerjain tugas ini di sini kalian tinggal klik start earning aja. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi enaknya di Timebox ini di sini tugasnya tersedia cukup banyak dan kalian bisa milih mau ngerjain tugas yang mana yang tentunya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, tapi sekalipun di sini tugasnya tersedia cukup banyak dan bervariasi, kekurangan dari si Timebox ini adalah di sini kalian tuh nggak bisa melakukan penarikan bebas kapan aja ya. Karena di sini untuk penarikannya ini tuh dijadwal setiap hari Rabu waktu Amerika. Jadi di sini sistem penarikannya itu ketika kalian udah mencapai batas minimal penarikan yaitu sebesar 5 dolar, maka nantinya si saldo 5 dolar tersebut itu nanti akan langsung dikirimkan ke akun penarikan kalian yang udah kalian daftarin di kolom payment ini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk pembayarannya ini otomatis dilakukan setiap seminggu sekali apabila di sini kalian udah mencapai batas minimal penarikannya. Nah, untuk si Timebox ini sendiri sampai 2023 ini masih terbukti membayar ya teman-teman. Dan gua pakai si Timebox ini kurang lebih udah 3 tahun ya. Dan sampai sekarang dia masih terbukti membayar. Seperti yang kalian lihat, ini mulai dari tahun 2021 gua terima pembayaran dari Desember menggunakan metode kripto berjenis Litecoin. Dia masih tetap membayar tuh. 29 dolar dia kirim, 18 dolar, 12 dolar, 12 dolar sampai yang terakhir ini 5,9 dolar ini bulan Agustus tanggal 23 kemarin ini tetap dia kirim juga secara otomatis. Jadi di sini kita nggak perlu capek-capek nge-withdraw ya. Jadi di sini simpelnya kita tinggal tunggu aja sampai si saldo kita ini mencukupi dan nanti kita tinggal nerima bersih aja sesuai dengan jadwal penarikan yang udah ditetapkan sama mereka. Gitu teman-teman. Oh ya, untuk detail cara menggunakan situs Timebox ini baik itu cara pengerjaan dan juga cara daftarnya ataupun cara menarik pendapatannya, ini kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gua yang ada di sini ya. Nah, di sini kita akan lanjut ngebahas situs penyedia pekerjaan mikro yang keempat, yaitu sproutgigs.com. Nah, Sproutgigs ini awalnya adalah situs penyedia pekerjaan mikro yang bernama picoworkers.com, yang dimana mereka sejak di pertengahan tahun 2022, mereka ganti manajemen dan sekarang ganti nama menjadi Sproutgigs. Nah, untuk Sproutgigs sendiri, sekarang tuh selain mereka menyediakan pekerjaan mikro, seperti nontonin video YouTube dibayar, kemudian follow akun Facebook dibayar, sekarang mereka juga menyediakan beberapa pekerjaan mayor ya, kayak misalkan digital marketing, kemudian ada pekerjaan dengan kategori digital writing yang dimana di sini para penggunanya bisa dapetin bayaran mulai dari 2 dolar sampai dengan 5 dolar. Jadi di sini simpelnya buat kalian yang mau ngerjain tugas mikro bisa, mau nge-freelance juga bisa gitu ya. Jadi untuk opsinya atau untuk pilihan tugasnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, untuk Sproutgigs sendiri untuk bayaran yang diberikan dari tugas mikronya cenderung lebih besar ya jika dibandingkan dengan situs-situs lainnya yang menyediakan pekerjaan mikro juga. Karena di sini just info buat kalian di Sproutgigs sendiri dari zaman namanya dia masih Pico Workers, di sini gue udah ngumpulin atau udah berhasil dapetin kurang lebih sekitar 3 juta rupiah cuma dari ngerjain tugas mikronya doang ya, bukan yang freelance-nya. Ini baru dari mikronya aja gitu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh cukup legit emang. Nah, tapi di sini kekurangan lainnya dari si Sproutgigs ini adalah di sini sekalipun bayarannya emang cukup gede, si Sproutgigs ini tuh nggak tahu kenapa ya sekarang ini dia tuh kayak sensitif banget ataupun rawan banned banget. Jadi kalau misalkan kita punya akun lebih dari satu di satu perangkat yang sama, ini si akun kita seminggu atau 2 minggu kemudian bisa ditutup secara permanen ya, alias di banned begitu aja tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu gitu. Yang dimana menurut gue ini menjadi salah satu kekurangan yang cukup fatal yang wajib kalian pertimbangkan ketika kalian pengen join di si Sproutgigs ini. Karena di si Sproutgigs ini makin kesini tuh kayak sedikit agak ada kecurangannya gitu. Jadi kayak ada licik-liciknya lah. Yang dimana ketika kita udah dapetin saldo cukup lumayan pas mau narik, tiba-tiba kadang kita suka di banned gitu ya dengan alasan katanya kita punya double akun. Padahal kita nggak nuyul gitu. Double akun ini kita emang kerja dua-duanya gitu, nggak nuyul saling nge-ref satu dengan yang lain gitu. Di sini emang benar-benar ngerjain dua akun ini aktif gitu, bukan yang satu nuyul, satu aktif gitu, enggak. Tapi kadang si Sproutgigs ini nggak mau tahu hal tersebut dan langsung ngebantai aja kedua akunnya gitu. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari si Sproutgigs ini yang sampai saat ini masih tetap terjadi sama gua dan bahkan gua udah beberapa kali kena banned ya di si Sproutgigs ini. Makanya untuk Sproutgigs ini sekarang gua masih rehat dulu. Gua tunggu mungkin 2-3 bulan lagi setelah history gua dari si Sproutgigs
gigs ini hilang baru gua join lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk pemula yang mungkin pengen cari pengalaman dan belum pernah join di Sprout Gigs atau belum ada historinya sama sekali, ini masih cukup oke sih buat kalian yang mungkin pengen cari cuan yang cukup lumayan dari tugas-tugas microjob. Karena jika dibandingkan dengan situs microjob lainnya, Sprout Gigs ini dia tuh memberikan bayaran yang cukup fair lah jika dibandingkan dengan situs-situs lainnya. Gitu teman-teman. Oh ya, buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana cara daftar di Sprout Gigs dan juga cara mengerjakan setiap tugas yang ada di Sprout Gigs ini hingga cara menarik pendapatan kita yang udah berhasil kita kumpulin di sini. Ini kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya. Oke, di sini kita akan lanjut ngebahas situs penyedia pekerjaan mikro yang terakhir atau yang kelima, yaitu situs yang bernama frv.net. Nah, situs ini pertama kali gue bahas ini di bulan lalu ya, atau di pertengahan bulan Agustus, yang dimana di situs ini kita tuh bisa dapetin bayaran cuma dengan ngerjain beberapa tugas ringan seperti ngefollow akun Instagram, nge-like akun Instagram, ngefollow Twitter, follow akun TikTok, nonton video YouTube, dan masih banyak lagi. Yang dimana dari setiap tugasnya, di sini kita tuh bisa dapetin bayaran kayak misalkan untuk yang TikTok like, kita bisa dapetin bayaran mulai dari 0,001 dolar sampai dengan 0,002 dolar per tugasnya, tergantung dari tugas dari platform mana dan kategori tugas apa yang kita kerjain. Gitu ya teman-teman. Nah, asiknya di si frv.net ini, di sini kita tuh nggak hanya bisa ngerjain tugasnya secara manual, tapi di sini kita juga bisa mengerjakan setiap tugas yang ada di sini secara otomatis menggunakan bot yang udah disediakan sama mereka. Nah, untuk cara mainnya ini hampir mirip kayak situs pay up video yang tadi udah sempat kita bahas ya, yang dimana di situs tersebut juga mereka menyediakan bot ataupun software yang bisa dipergunakan untuk mengerjakan tugasnya dan membantu kita supaya kita bisa lebih hemat waktu dalam pengerjaannya. Nah, untuk cara ngerjain tugas di si frv.net ini caranya cukup simpel kok. Di sini kalian tinggal klik aja perform task yang ada di sini, terus kalian tinggal pilih kategori tugas mana yang pengen kalian kerjain. Nah, untuk kategorinya tersedia mulai dari TikTok Live, Telegram Channel, YouTube View, dan sebagainya. Kalau misalkan kalian pengen ngerjain yang YouTube View, di sini kalian tinggal klik YouTube View. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada tugas video YouTube yang bisa kalian tonton dengan cara mengklik tombol view video yang ada di sini untuk mendapatkan bayaran sebesar 0,001 dolar untuk satu tugasnya. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau untuk FRV ini kalau pengen lebih worth it sih, lebih baik di sini kalian mengerjakannya sambil menggunakan bot supaya lebih hemat tenaga dan juga lebih hemat waktu juga. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk kekurangan dari si frv.net ini, jujur li ya, untuk setiap bayaran yang ditampilkan di sini bisa dibilang ini tuh cukup ringan ya, dan bahkan bisa dibilang ringan banget jika dibandingkan dengan beberapa situs penyedia microjob lainnya kayak misalkan Timebox, SEO Sprint, Sprout Gigs, dan sebagainya. Bayaran yang mereka berikan ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan situs-situs yang tadi. Nah, tapi enaknya di sini seperti yang gue bilang tadi ya, mereka menyediakan software atau bot dari kolom browser extension mereka yang ada di sini yang nantinya bisa kita install dan kita pergunakan untuk mengerjakan tugasnya secara otomatis. Jadi lebih hemat waktu gitu ya. Jadi sama-sama fair lah, sekalipun bayarannya pas-pasan, tapi di sini kita bisa dapetin bayaran pas-pasan tersebut dengan waktu yang lebih hemat dan juga tenaga yang lebih ringan gitu teman-teman. Nah, untuk cara menggunakan situs FRV ini dan juga cara penginstalan botnya ataupun cara masang browser extensionnya supaya kita bisa ngerjain tugasnya secara otomatis, ini kalian bisa lihat tutorialnya di video gua yang ada di sini ya. Ya oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi gitu aja ya video gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara bekerja di 5 situs microjob yang masih oke di 2023 ini, yang tentunya masih bisa kalian manfaatin sama kalian para pemula yang mungkin memiliki skill pas-pasan di bidang teknologi. Oke, jadi gitu aja ya video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.